Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dr. Iskandar Channel. Oh ya, ini tadi saya baru saja latihan keto fitness ya, sebagai upaya untuk menjaga ya, agar tidak terjadi metabolic syndrome ya. Dengan 5 pilar itu salah satunya adalah dengan olahraga. Dan ini untuk menjaga supaya massa otot saya tidak turun ya, saya harus berolahraga secara rutin. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi melanjutkan apa yang saya sampaikan sekitar seminggu yang lalu, yaitu tentang metabolisme lemak ya. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya, apa itu lemak, apa itu trigliserid, kolesterol, HDL, LDL. Ya, sebagai review adalah LDL itu adalah lemak atau semacam turunan lemak sebagai transportasi dari sel liver untuk disimpan ke jaringan adipus atau jaringan lemak ya, akibat dari kelebihan energi sehingga disimpan dalam bentuk trigliserid. Dan alat angkutnya itu namanya LDL kolesterol. Kemudian kalau LDL, ya, LDL kolesterol, HDL kolesterol itu adalah alat angkut untuk mengangkut trigliserid dari jaringan adipus menuju sel liver untuk digunakan sebagai energi. Nah, gitu. Maka di sini apabila HDL-nya tinggi, berarti dia metabolismenya dalam keadaan baik ya. Karena di situ terjadi tidak terjadi proses penumpukan lemak, tapi terjadi proses pembongkaran lemak di tubuh. Nah, itu memerlukan HDL untuk pengangkutannya. Tapi kalau LDL-nya tinggi, berarti tubuh ini dalam keadaan anabolik atau pembentukan sel liver, sel lemak lemak atau trigliserid ya, trigliserid untuk disimpan di jaringan adipus, yaitu anabolik. Jadi terjadi pembentukan lemak baru ya. Kita ya jangan sampai terus menerus menumpuk lemak, nanti jadinya akan obesitas, akan timbul diabetes, setelah itu komplikasi, terjadi stroke, jantung dan sebagainya ya. Maka di sini ya, LDL ini dikatakan indikator dalam tubuh ini ada lemak jahat ya. Ya, itu yang ada di mindset kita semua ya selama ini, baik orang awam maupun para dokter juga akan mengatakan gitu, LDL ini lemak jahat ya. Ya memang betul, LDL ini ditemukan ketika seseorang atau pasien itu terjadi gangguan metabolik di tubuhnya ya, kejadian stroke, jantung koroner dan sebagainya ya, itu terjadi bersamaan atau dijumpai ketika LDL-nya itu tinggi. Jadi memang LDL ini adalah molekul yang kecil dan dia bisa masuk ke bawah endotel pembuluh darah ya, sehingga menumpuk di situ dan menyumbat. Sedangkan HDL itu dikatakan lemak baik karena dia memang sifatnya adalah membongkar tumpukan lemak untuk diubah menjadi energi. Nah, gitu. Jadi dari sini sudah kita dapat clue-nya ya. Kalau kita periksa kolesterol ya, kita kan sering ke puskesmas, ke klinik, ke dokter praktek, disuruh periksa kolesterol. Kolesterolnya tinggi ya, ketika di atas 200 biasanya dokter mengatakan dokternya tinggi ya, gitu. Terus apa yang kita dapat pesan-pesannya dari pemeriksa atau dari dokternya ya, biasanya kita disuruh mengurangi lemak, mengurangi kuning telur, mengurangi jeroan, mengurangi gaje-gaje ya, dan sebagainya. Ya memang itu betul sih kalau kita masih makan karbohidrat.
Tapi seperti Bapak Ibu yang ketahui, yang saya uraikan dulu beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa lemak ini terbentuk akibat kita menumpuk banyak energi di dalam tubuh kita dan kita tidak membakarnya. Paling sering apa? Paling sering adalah menumpuk gula atau glukosa, ya. Makan nasi, makan umbi, mie, tepung, roti, itu semua adalah glukosa atau gula. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita tidak membakarnya, artinya apa? Tidak, kurang olahraga, kurang gerak, mager, sering banyak duduk, tidur, ya akhirnya energi menumpuk. Kalau menumpuk apa? Dia akan disimpan di dalam jaringan lemak di bawah perut, bawah paha, bawah pipi, dan sebagainya. Nah, supaya tubuh ini bisa menyimpan di jaringan lemak itu, ya, jadi gula itu dirubah di liver, ya, di sel hati, ya, untuk dirubah menjadi lemak. Hati tidak bisa menyimpan lemak, ya. Tempat untuk menyimpan gudangnya adalah di bawah kulit, ya. Paling kelihatan ya di bawah perut atau di bawah pupu, pinggul bagi wanita. Nah, sehingga kalau tubuh ini ingin memindahkan lemak dari liver ke bawah perut, itu memerlukan alat transportasi namanya LDL kolesterol. Nah, LDL kolesterol itu diproduksi atau dibuat di sel liver, nah, gitu. Maka supaya LDL kolesterol ini tidak tinggi, berarti ya jangan menumpuk kalori, ya, supaya tidak terbentuk lemak atau trigliserid, ya. Caranya gimana? Ya kurangi karbohidrat dan gula. Jangan makan karbohidrat dan gula, jangan makan nasi, jangan makan mie, jangan makan roti, jangan makan tepung-tepungan, ya. Kalau itu kita sudah stop, maka LDL pun tidak akan diproduksi banyak, otomatis nanti LDL-nya turun, ya. Gitu. Jadi nggak perlu obat untuk menurunkan, nggak perlu simvastatin, nggak perlu obat penurun kolesterol, nggak perlu. Ya, kita batasi karbohidratnya, nanti LDL-nya turun. Terus bagaimana supaya HDL-nya meningkat? HDL itu kan kolesterol baik, ya, atau lemak baik, ya. HDL itu dibentuk oleh sel liver untuk mengangkut lemak dari jaringan perut ke liver untuk diubah menjadi energi, ya. Jadi ini terjadi ketika tubuh ini butuh energi, sedangkan tubuh ini mengurangi asupan energi, mengurangi gula karbohidrat. Maka sel liver akan menyediakan energi bagi tubuh. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari lemak yang dibongkar. Lemak yang dibongkar untuk dirubah menjadi energi. Nah, untuk membawa atau mengambil lemak dari jaringan lemak itu, maka sel liver akan memproduksi HDL, karena yang bisa mengangkut itu HDL, ya. Jadi ojeknya itu HDL namanya. Nah, otomatis kalau terjadi pembongkaran sel lemak, maka HDL-nya akan meningkat. Nah, jadi kuncinya di sini, ya. Kalau pengen HDL-nya meningkat, ya udah jangan makan karbohidrat dan gula. Jadi gampang kan untuk menaikkan HDL dan menurunkan LDL, ya. Cuma kita stop asupan gula dan karbohidrat, itu saja, simple. Kemudian untuk menurunkan trigliserid, ya. Trigliserid itu ya lemak tubuh, ya. Jadi lemak yang disimpan di dalam tubuh itu namanya trigliserid, ya. Nah, trigliserid ini dibentuk oleh tubuh, ya. Itu kebanyakan berasal dari gula yang berlebihan. Jadi tubuh ini kan diotomatisasi, ya, supaya tidak lebih dari 125 mg per desiliter, ya.
maka setiap ada kelebihan itu, glukosa akan dirubah menjadi trigliserid, dan trigliserid akan disimpan di dalam jaringan lemak. Jadi kalau pengen trigliseridnya turun, ya jangan makan karbohidrat dan gula. Nah itu kuncinya ya. Jadi tidak makan lemak pengaruhnya kecil banget gitu. Jadi yang penting tidak makan karbohidrat gula, otomatis nanti trigliseridnya turun ya. Itu salah satunya ya. Ya. Salah dua, salah tiganya ada dengan 5 pilar itu ya. Rendah karbohidrat gula, puasa, olahraga, tidur teratur, kemudian kelola stres. Ada 5 ini. 5 ini kalau diterapkan maka nanti LDL akan turun, HDL naik, trigliserid turun. Ya itu. Nah maka ini ketika cek kolesterol nanti insya Allah akan baik ya. Tapi saya ingatkan, kalau hanya kolesterol total itu tidak signifikan ya. Karena kolesterol total itu isinya ada 3 ya. 1 LDL, 2 HDL, 3 20% dari trigliserid. Itulah kolesterol total ya. Jadi kalau periksa kolesterol total belum bisa dianalisis ya, apakah ini kondisinya baik atau buruk ya. Nah, tapi harus dilihat LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, trigliseridnya berapa ya. Sebagai patokan HDL ya, itu seharusnya yang baik itu di atas 40 untuk laki-laki, di atas 50 untuk perempuan. LDL ya upayakan di bawah 100. Kolesterol total ya kalau bisa di bawah 200 ya. Tapi itu tadi, meskipun di atas 200 harus tahu ini kolesterol apa yang tinggi, ini LDL atau HDL ya, gitu. Kemudian jangan lupa ya, harus tahu rasio antara trigliserid dan HDL ya. Jadi upayakan trigliserid dibagi HDL itu di bawah 3, jangan sampai di atas 3. Kalau di atas 3 itu terjadi resiko metabolik ya. Resiko metabolik, entah itu diabetes, obesitas, resiko jantung, stroke dan lain-lain ya, itu ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau pengen lemak kita normal ya, mulai sekarang hindari karbohidrat dan gula, dan tidak perlu obat ya. Jadi kalau bisa menerapkan ini saya jamin pasti normal semua ya. Tidak perlu obat, tidak perlu penurun. Bagi Anda yang sudah minum obat diabetes bertahun-tahun, ya, pastikan kolesterolnya kan akan tinggi itu lemaknya ya. Tapi kalau pola ini, lifestyle ini dikerjakan, dilaksanakan, udah selamat tinggal obat gula, selamat tinggal obat lemak, selamat tinggal obat kolesterol ya. Itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini ya. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like, dan bagikan supaya orang lain tahu video ini, sehingga bisa menggerakkan hatinya untuk lifestyle yang baik dan bisa meninggalkan obat. Selamat tinggal obat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.